Selamat malam pemirsa sekalian, kita sama-sama berada di sini dan kembali lagi saling bertegur sapa untuk membentuk karakter abadi kita, Indonesia yang cerdas dan berkarakter, apalagi kalau bukan di generasi emas Indonesia. Luar biasa. Seperti biasa malam hari ini sudah kedatangan para pemuda Indonesia yang luar biasa. Di sebelah kanan saya sudah dengan sangat tenang dari warna alma maternya, dari ISQ Business School. Dan dari sebelah kiri saya sangat cerah sehingga membuat bersemangat dari teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan tentunya akan banyak sharing yang dibahas dalam pertemuan kita malam hari ini di Generasi Emas, apalagi kalau bukan bersama Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Salam. Sehat? Baik, semangat. Kita melihat banyak fenomena di kehidupan kita. Kita mau ngebahas apa nih malam ini? Malam ini kita membahas bagaimana kita memprogram otak Indonesia. Jadi artinya kita tuh harus ada terprogram dalam tubuh kita ya? Sama saja dengan komputer, ada programnya, ada softwarenya. Manusia juga ada programnya, ada softwarenya. Kalau nggak ada? Kalau kita salah program ya berantakan. Iya, benar. Ini contoh-contoh permasalahan akibat salah memprogram pikiran, hati dan perasaan. Seperti apa tuh Pak Ari? Tahun 2015 kasus kekerasan seksual ini 93.960 kasus, hampir 100.000 ya. Dan yang membahayakan 75% terjadi dengan pelaku orang terdekat, memiliki hubungan darah. Jadi dengan kakek, paman, ayah, adik, ya. Nenek juga mungkin ya, enggak ya? Ya ini. Ada sih beberapa berita malah neneknya jadi korban. Oh, nenek jadi korban. Ya. Tapi jarang nenek pelaku, jarang. Jarang. Mungkin neneknya sudah lemah bahkan. Kalau kakek masih bisa itu. Bisa. Ya, betul. Banyak ya itu. sekali, Aborsi 2,5 juta per tahun. Dan itu remaja. Jadi kasus-kasus seperti ini kan terus melanda Indonesia. Ya. Kemudian kelainan-kelainan seksual juga terjadi dan melanda di mana-mana. Iya benar, kelainan-kelainan apalagi membahayakan sekali untuk kita perempuan, benar ya? Tapi untuk laki-laki juga berbahaya Pak Ari. Iya betul, kalau dulu kan kita khawatir, aduh kita punya anak perempuan, kamu baik-baik ya, karena punya anak perempuan jaga. Sekarang juga sudah, kamu punya anak laki-laki baik-baik ya, di rumah sama juga. Jadi sekarang sudah lain nasihat orang tuanya. Bukan hanya hati-hati kamu punya anak perempuan, dulu kan takut ya, kamu kan punya anak perawan, jangan macam-macam, baik-baik gitu ya. Takut ada gangguan. Kalau sekarang kamu juga punya anak laki-laki, baik-baik, sekarang juga luar biasa. Artinya kan ada pergeseran-pergeseran, itu kenapa ya bisa terjadi seperti itu Pak Ari? Nah nilai-nilai ini terjadi akibat lingkungan, suasana dan seterusnya. Saya akan menyampaikan sebuah fakta ini. Jadi tahun 2005 itu Indonesia masuk menjadi urutan ke-7 yang paling banyak mengakses situs porno. 2007 posisi 5. 2009 posisi ketiga. 2012 posisi pertama mengakses situs porno. Sudah bisa mengalahkan India, Cina, dan Rusia. Nah ini juga akibat dari sistem komunikasi, internet, website, kemudian film, acara-acara yang kita lihat. Itu tanpa sadar sesungguhnya kita ini kan seperti komputer gitu ya. Di depan kita ini ada screen. Ya, screen itu adalah panca indera kita. Mata kita, telinga kita, kemudian pendengaran kita, alat peraba kita. Setiap kali masuk screen tersebut, maka dia langsung masuk kepada hard disk kita. Hard disk kita adalah alam bawah sadar kita. Program-program kita. Nah ketika itu yang kita saksikan, lama-lama dia terprogram. Contoh, terlalu banyak nonton film barat. Film barat itu kan banyak sekali mengajarkan kebebasan seksual, betul kan? Benar.
Bahkan di situ remaja baru pacaran langsung berada di dalam sebuah kamar bersamaan, kemudian diiringi lagu-lagu seolah itu sah gitu ya. Nah, sesuatu yang terus berpola, berulang-ulang, lama-lama dia menjadi kebenaran. Dan akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Ketika masuk alam bawah sadar, maka ketika hal tersebut terjadi, maka dia akan membenarkan. Oh ya, karena alam bawah sadar itu tidak berpikir, tapi dia hanya mengatakan, oh ya, itu benar. Mengapa? Saya sudah sering lihat kok di film-film, saya sudah lihat kok di internet. Akibatnya jangan heran kalau aborsi 2,5 juta anak remaja perempuan yang usianya antara 15 sampai 19 tahun. Kemudian kekerasan seksual itu kakak dengan adiknya, bahkan ada yang ayah dengan anaknya, akibat dari nilai-nilai yang sudah terbentuk. Nah, bayangkan kalau ini terus terjadi, maka software kita berantakan. Kita ini kan dibentuk 50% dari software kita itu buatan Tuhan, 50%. Di situ cerita tentang kebenaran, keadilan, semua serba seimbang, fitrah. Tapi 50% lagi dibentuk oleh lingkungan. Oleh orang tua, oleh internet, oleh Facebook, oleh film, oleh TV. Oleh media, dan seterusnya. Tapi bersyukurlah Indonesia masih ada program generasi emas untuk membangun sikap mental positif untuk bangsa Indonesia. Saya kira tepuk tangan untuk TVRI. Untuk TVRI dan generasi emas. Tapi Pak Ari, pengaruh yang membuat software kita terbentuk seperti itu kan tidak lepas dari media. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu kan sangat berpengaruh untuk menjadikan pribadi. Kalau seandainya kita tidak menonton di masyarakat misalnya, kita tidak menonton, tidak mengikuti apa yang lagi tren sekarang, itu dianggap kuper, Pak Ari. Nah, sementara Pak Ari mengatakan bahwa ada banyak penyimpangan yang terjadi, ada banyak hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia, terutama itu disebabkan oleh apa yang dilihat, apa juga yang didengar. Iya, betul. Gimana? Sebenarnya bukan hanya media ya. Bukan hanya katakanlah internet, tetapi juga lingkungan. Contoh, apabila ada satu buah salon, ya, di situ kan banyak pegawai-pegawainya, ada yang potong rambut, ada yang pedikur, manikur, gitu ya. Kemudian datang dari desa, bekerja di situ, bagian kapster untuk mencuci rambut, kerja di situ. Setahun kemudian, yang zigzag, yang datang dari desa itu. Mengapa? Karena sistem programnya dia melihat hal tersebut. Melihat lama-lama kan seperti komputer. Kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan, terus masuk terekam, dan akhirnya menjadi sebuah bukan kebiasaan, sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang menciptakan diri kita sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Seks bebas itu nggak apa-apa. Terus kemudian sesama jenis juga nggak apa-apa. Mengapa? Saya sudah lihat tiap hari. Saya sudah dengar tiap hari. Jadi apa kuncinya? Kita harus mampu menyadari bahwa diri kita ini adalah sama seperti komputer. Otak kita ini seperti komputer. Ya, contoh kalau anak yang sudah terlalu sering melihat tayangan-tayangan porno di internet, maka dia sudah tidak lagi normal, terekam tuh pada alam bawah sadarnya. Melihat orang pakai baju disangka telanjang juga dia. Mengapa? Karena sudah terbentuk. Karena itu pemrograman hati dan pikiran itu penting. Saya salut deh pokoknya nih TVRI, acara ini memprogram hati positif anak-anak bangsa melalui program ini. Ya, mudah-mudahan ini masuk surga semua tuh orang-orang TVRI yang membuat acara-acara yang luar biasa ini. Ya, di tengah kekeringan, di tengah padang pasir gitu ya. Di tengah padang pasir berita-berita, kemudian iklan-iklan yang aneh-aneh, kemudian internet yang luar biasa, sehingga Facebook di Indonesia itu 80 juta, nomor 1 di Indonesia. Bukan Facebooknya,
bukan internetnya, bukan WhatsApp-nya, tapi program-program yang negatif juga ada di situ. Gitu. Yeah. Lah kalau kita tidak sama-sama menyelesaikan hal ini luar biasa. Tapi untungnya Menkominfo kan sudah memblokir situs-situs porno. Yeah. Tetapi meskipun diblokir, tapi hati kita mencari, nyari juga ketemu lagi. Gitu. Yeah. Itu kenapa Pak Ari kalau seandainya masih ada yang ingin tahu lebih, masih mencari yang seperti itu kenapa ya Pak Ari? Ya awalnya kan memang manusia itu ingin mencari. Manusia itu awalnya memang seperti itu. Ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Tapi kalau sudah yang ingin tahunya bukanlah kebenaran, akhirnya hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang buruk, kemudian dia masuk, lama-lama itu menjadi sebuah nilai, sakralitas perkawinan itu jadi rusak gitu. Yang harusnya bahwa hal tersebut hanya terjadi apabila dia nikah dan resmi gitu. Tetapi ketika nilai-nilai tersebut terbongkar, maka terbongkar tata nilai, maka 2,5 juta remaja putri Indonesia aborsi. Luar biasa. Nah oleh karena itulah, bayangkan kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, kita bisa bayangkan situasi apa yang terjadi ke depan Indonesia. Ya, miris sekali. Tapi teman-teman ada yang ingin bertanya di sini? Ya, saya pengen kamu, karena kamu yang lebih awal menunjuk. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Rama Febrian dari ESQ Business School. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dalam kondisi yang jernih, yang tidak ada dosa dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, mengapa manusia-manusia itu bisa melakukan hal-hal yang kita Pak Ari bahas sebelumnya tadi? Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pak Ari jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa terima kasih masih setia bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Nah Pak Ari, tadi ada pertanyaan dari mahasiswa ESQ Business School. Silahkan dijawab karena tadi saya pending. Luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Tepuk tangan, pertanyaan yang hebat. Oke, saya mau tanya kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada Anda para mahasiswa yang ganteng dan cakep, cantik-cantik. Yang cantik, yang perempuan. Yang ganteng, yang laki-laki. Oke, sekarang saya mau tanya tentang manusia itu kan sudah sempurna ketika dilahirkan. Tapi kenapa kenyataannya ada hal-hal yang menyimpang gitu ya. Penyimpangannya itu macam-macam itu. Karena itu saya ingin jawab. Tapi sebelum jawab, Anda dulu jawab. Saya tanya ya. Siapa yang suka keadilan? Angkat tangan. Jujur semua? Oke, turunkan. Siapa yang suka kebenaran? Pemirsa juga di rumah boleh jawab. Siapa yang suka kedamaian? Siapa yang suka sifat pemaaf? Siapa yang suka kebenaran? Siapa yang suka persatuan? Siapa yang suka kebersamaan? Siapa yang suka rasa tanggung jawab? Kok bisa sama gitu? Kok sama? Anda kan kampusnya berbeda. Coba tanya, kok sama ya? Tanya kiri kanan, kok sama ya? Coba tanya. Tanya, kok sama ya? Jawab dong. Kenapa sama? Aneh ya? Pemirsa juga itu, yang ada di Papua, yang ada di Aceh, dari Miangas sampai ke Rote, pasti jawabannya sama. Sekarang yang kedua, saya tanya lagi pemirsa, dan juga yang ada di sebelah kiri kanan saya. Siapa yang tidak suka keadilan? Ya, tidak suka keadilan. Angkat tangan. Siapa yang tidak suka keadilan? Siapa yang tidak suka kejujuran? Aneh ya. Siapa yang tidak suka kebenaran? Siapa yang tidak suka perdamaian? Aneh ya. Siapa yang mau membuat persatuan anti perdamaian? Ada ya. Coba tanya kok sama ya? Coba. Ayo bilang kok sama ya? Bilang kok sama ya? Gak ada pemirsa di rumah. Pemirsa kok sama ya? Bilang. Kok aneh ya?
Apa kesimpulannya? Ternyata manusia itu lahir dalam keadaan yang sangat fitrah. Ini fitrah namanya. Fitrah. Siapa yang suka keadilan? Angkat tangan. Pemirsa di rumah juga. Kedamaian, kasih sayang, kebenaran. Turunkan tangan. Tepuk tangan dulu. Ya. Coba, siapapun Anda, apapun sukunya, apapun agamanya, apakah sudah tua atau muda, semua sama, kecuali pikun. Ya, kecuali pikun, dia sudah tidak bisa kontrol tangannya. Inilah yang disebut fitrah, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang sama, oleh Tuhan yang satu. Pertanyaannya, mengapa sama? Karena memang Tuhan sifatnya penyayang. Karena Tuhan sifatnya maha adil. Tuhan sifatnya maha benar. Tuhan sifatnya maha damai. Tuhan sifatnya maha pemaaf. Tuhan sifatnya maha tanggung jawab. Tuhan sifatnya maha pengampun. Maka Anda suka kepada manusia yang melakukan itu. Nah, nilai-nilai itu hidup di dalam hati kita. Tetapi Anda tanya lagi kepada saya, Pak Ari, kenyataannya kok nggak begitu tuh? Banyak manusia tidak adil, benar tidak? Benar atau benar? Kok banyak manusia yang tidak suka, yang bilang kata suka damai, kok suka berkelahi? Benar atau benar? Kenapa? Lihat gambar ini di belakang saya. Karena nilai-nilai fitrah tadi tertutup oleh belenggu yang warna hitam. Ada pengaruh prinsip hidup. Kalau yang adil kan untuk keluarga saya, keluargamu belakangan. Betul. Pengaruh pengalaman, dari dulu suka disakiti, selama masih kecil sampai dewasa disakiti, ketemu orang menyakiti. Mengapa yang terjadi? Akibat pengaruh-pengaruh yang 7 itu. Pertama, prasangka negatif. Siapa yang pernah putus cinta 5 kali? Perempuan pernah nggak 3 kali putus cinta? 2 ada? Nong Niken pernah 7 kali, 4 kali? Banyak banget, Pak. Banyak banget ya. Kalau orang yang sudah putus cinta, sekali pacaran putus, 2 kali pacaran putus, 3 kali pacaran putus, melihat laki-laki gimana? Males. Pasti ini buaya semua, betul? Yang buaya itu pikiran kita atau mereka yang buaya? Pikiran. Nah, itu adalah pengaruh pengalaman. Betul ya? Begitu juga pengaruh kepentingan. Anda pemenang, Anda adalah orang yang boleh menentukan siapa tender yang menang. Wah, pejabat. Yang itu lebih murah, yang itu lebih mahal. Tetapi yang itu adalah punya keluarga. Yang dimenangkan yang mana? Keluarga. Yang dimenangkan mana? Teman. Berarti Anda sesuai fitrah apa tidak? Tidak. Minta maaf dulu, minta ampun. Nah, paham ya jawabannya. Jadi apa kesimpulannya? Maju yang tanya. Kamu yang menyimpulkan. Ngomong. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya manusia itu emang terlahir fitrah. Tapi bagaimana cara manusia itu sendiri mengendalikan perasaan dari emosionalnya dan perasaan bagaimana cara mengontrolnya lah lebih baik. Luar biasa, pintar, tepuk tangan ya. Pintar kamu. Ya, sekarang kita lihat coba program maaf. Oke. Makasih banyak. Coba kasih lihat komputer di belakang. Jadi kita itu seperti komputer. Jadi otak kita tuh seperti komputer. Ya, ketika pengaruh pengalaman sering ditinggal oleh pacar, itu terekam di mana? Alam bawah hard disk. Ya. Dari kecil suka disakiti berkali-kali. Terekamnya di mana? Hard disk. Betul? Orang yang biasa disakiti di kecilnya, masa kecilnya berkali-kali, ya, coba Anda dengar kisah-kisah orang-orang yang masuk penjara itu.
mereka disakiti, setelah itu mereka menyakiti lagi adiknya, betul? Mereka menyakiti lagi lingkungannya. Apa yang terjadi akibat dari harddisknya? Harddisknya terprogram. Ketika harddisknya terprogram salah, maka kita menjadi manusia yang salah. Pertanyaannya, Anda sudah memprogram belum harddisk alam bawah sadar? Luar biasa. Ketika TV-TV lain membiarkan program itu, TVRI, Generasi Emas, memprogram pikiran positif manusia Indonesia. Luar biasa. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, banyak sekali ya, nanya. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gita Brilian Herdiana. Saya dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengubah sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita itu nantinya agar bisa lebih baik lagi pada diri kita? Terima kasih Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Coba lihat lagi lingkaran. Lihat ke belakang lingkaran. Yang tengah itu adalah fitrahnya. Fitrah manusia. Kemudian yang belakang, yang hitam itu adalah belenggunya. Coba kamu lihat, berarti yang kamu perbaiki yang putih, yang mananya yang dibersihkan? Yang hitamnya atau yang putihnya? Jawab. Hitam. Sini. Pak Rima bukan orang pinter, yang pinter mah murid-murid ya. Coba jelaskan bagaimana cara membersihkan pikiran dan hatimu. Apa yang harus dibersihkan? Semua yang berwarna hitam itu harus benar-benar dihapus dan dibersihkan. Dibersihkan, bagus sekali. Yang putihnya? Itu lebih baik kita perluas lagi. Tepuk tangan dulu, pintar sekali. Silakan duduk ya. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menyadari dulu nih, program kita ini benar apa tidak? Alam bawah sadar kita ini benar apa tidak? Sebab apabila itu kita biarkan, maka dia akan terus melakukan hal-hal yang salah. Kita harus melakukan program ulang. Ya, contohnya, siapa yang orang tuanya pegawai negeri, angkat tangan. Pegawai negeri, sini, pegawai negeri, tiga-tiga di sini. Kalau kasih mikrofon, mana mikrofonnya? Ya, sini. Kalau sudah lulus ingin jadi apa? Pegawai negeri juga. Sama dua. Kalau pengen apa? Pegawai negeri. Lihat, yang lulus? Saya mau buka usaha, Pak. Oh, luar biasa. Bapakmu? Bapak saya berusaha. Lihat. Apa kesimpulannya? Kenapa kamu ingin jadi pegawai negeri? Saya ngelihat dari orang tua saya, sebagai pegawai negeri itu apa ya? Ya, oke, cukup. Mapan. Kamu? Kenapa kamu jadi pegawai negeri? Karena saya melihat kedua orang tua saya bisa menyekolahkan saya. Bagus. Kenapa kamu ingin pegawai swasta? Yang pastinya saya ingin lebih baik lagi daripada orang tua saya. Itu jawabannya, ya. Kita teruskan nanti. Luar biasa. Silahkan duduk. Nanti akan kita lanjutkan mengenai topik yang sangat seru ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Selamat malam saudara, inilah Indonesia terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Saya Iwan Chandra Lamisi. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam Iyad Amin Madani mendukung penuh kebebasan Palestina. Dia mengatakan Oki dan Al-Quds Al-Sharif atau cerdas, kita kembali lagi di Generasi Emas Indonesia. Dan untuk lebih semangat lagi, mari kita teriakan yel-yel kebanggaan kita bersama. Generasi Emas, go go go! Generasi Emas, fight fight fight! Generasi Emas, win win win! Generasi Emas, bangkit! Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Akan duduk kembali. Nah Pak Ari, mungkin tadi
tadi para pemirsa agak bingung dengan segmen sebelumnya. 3 orang Pak Aris suruh maju untuk menanyakan mereka ingin jadi seperti apa. Dan kalau saya jadi penonton yang ada di rumah rasanya belum clear. Jadi boleh nggak mereka kita undang ke depan lagi ya? Silakan yang tadi maju ke depan lagi. Silakan. Ini kenapa mereka ingin jadi seperti apa yang mereka lihat Pak Ari? Oke, mungkin tadi ada yang pemirsa baru menghidupkan di TVRI Generasi Emas. Orang tuamu? Pegawai negeri. Kamu ingin jadi? Pegawai negeri. Orang tuamu? Pegawai negeri. Ingin jadi? Pegawai negeri. Orang tuamu? Ibu saya pegawai negeri, ayah saya wirausaha. Nah, kamu pengen jadi apa? Jadi wirausaha sembari pegawai negeri juga bisa. Yang paling kamu inginkan sungguh yang mana? Saya sih sebenarnya pengennya membuka lapangan pekerjaan ya. Oke, berarti itu kamu inginkan ya. Oke, sekarang berarti dua-duanya beda apa tidak? Maksud saya yang perempuan dan laki ini beda tidak? Beda. Apa pembedanya? Apa yang membuat dia berbeda? Apa yang membuat dia berbeda? Latar belakangnya. Apa latar belakangnya Mas? Nama saya Rizky. Rizky. Apa latar belakang Mas Rizky? Bapaknya? Wirausaha. Sedangkan apa namanya? Husna. Latar belakang orang tua? Pegawai negeri. Dianya ingin jadi? Pegawai negeri. Kenapa terjadi? Karena sudah tertanam Di dalam diri. di dalam hatinya, belief sistemnya. Belief sistem dia adalah, oh pegawai negeri itu enak. Sedangkan sebelahnya, oh tidak, wira swasta yang lebih enak. Sekarang tolong yakinkan dia supaya jadi pegawai negeri. Coba. Ayo bicara. Namamu siapa? Rizky. Bilang Rizky. Rizky, kalau jadi pegawai negeri itu hidupnya lebih terjamin karena masa kerjanya itu sampai benar-benar sampai pensiun, sampai 30 tahunan seperti itu. Oke, Rizky jawab. Sekarang pertahankan kamu. Keinginanmu apa? Sebenarnya sih, ya. Jawab. Sebenarnya sih benar juga. Tetapi kalau dari pribadi saya, membuka wirausaha itu bisa dibilang membuka lapangan pekerjaan bagi semua orang. Jadi tidak mementingkan diri pribadi juga, tetapi kita berusaha untuk memikirkan orang banyak gitu. Kamu Seperti jawab itu. lagi. Kalau untuk penghasilan, ya rezekinya sudah Allah yang ngatur. Nah, kamu jawab lagi. Balas. Ayo debat. Iya memang benar, membuka lapangan pekerjaan itu juga jauh lebih baik. Tapi kalau membuka lapangan pekerjaan itu kita belum tahu apakah usaha kita akan sukses atau tidak. Sementara kalau misalkan menjadi pegawai negeri, kita udah jadi pegawai pemerintah, udah pasti setiap tahunnya setiap bulannya kita mendapat gaji dan masa kerjanya udah lebih terjamin seperti itu. Rizky jawab, debat. Ayo. Ya, tetapi yang lebih penting sih balik lagi ke pribadi ya masing-masing. Tetapi kalau saya sih lebih kekeh seperti itu. Kita membuka lapangan pekerjaan, berwirausaha, dan apapun yang kita laksanakan pasti ada pasang surutnya, pasti ada banyak problem. Apalagi kalau misalkan wirausaha kan kita harus benar-benar memanage sendiri seperti apa perkembangannya. Beda dengan pegawai negeri yang bisa dibilang sudah dikasih plot-plot oleh pemerintah dan sampai nantinya pun juga sudah terjamin gitu. Tetapi lebih baik kalau kita orang baik itu. Ayo, terus. Iya memang benar. Dengan menjadi pegawai negeri itu memang sudah ditetapkan tugasnya menjadi seperti apa. Tapi pegawai negeri Ayo kamu mau ngomong, bebas. Kamu mau nambahkan. Kalau Rizky jadi pegawai negeri itu uangnya bisa dikumpulin dulu. Terus nanti bisa bikin usaha deh. Jadi kan lebih enak tuh, duitnya banyak jadi pegawai negeri, udah dana pensiunnya juga ada. Terus juga bisa usahanya lancar, kan enak juga tuh. Rizky jawab. Ngomong apa ya? Jawab, bantah. Kalau kamu. Satu ya. Ya, memang tidak ada salahnya tadi apa yang disampaikan. Tetapi dengan kita menjadi pegawai negeri itu jangan hanya toh mementingkan diri kita sendiri. Bener sih kita misalkan sudah menjadi pegawai negeri, ingin usaha. Tetapi ya lebih ke prioritasnya aja seperti apa. Kalau saya kan ingin berwirausaha, contoh saya kan di bidang analis kesehatan. Jadi saya bisa dibilang ke laboratoriumnya. Jadi saya ingin membantu orang banyak. Uangmu kemana? Uangnya? Secara uang gimana? Kalau secara materi. Oh ya, kalau untuk secara materi kan bisa dari sederhana dulu lah. Ya kan ya, dari bawah misalkan. Kalau untuk modal ataupun lain sebagainya nanti bisa kita atur bagaimana, tetapi ya tidak harus dengan modal yang banyak, dengan manajemennya dengan baik pun juga sudah bisa gitu Pak. Jawab.
Kalau menurut saya ya tetap lebih enak jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena dengan menjadi pegawai negeri, kita udah punya nih pegangan pekerjaan yang benar-benar kita pegang. Sementara di lain sisi, jika itu memang kita punya waktu yang lebih, kita bisa membuka klinik, bisa home visit dan sebagainya, atau membuka usaha-usaha lainnya. Pegang. Pak, 2 lawan 1, Pak. Gak apa-apa, ayo. Apa ya, kalau menurut pribadi sendiri sih tadi bilang enak ya kalau misalkan pegawai negeri sudah punya modal yang tetap. Nah, maka dari itu tantangannya disitulah kita tidak memikirkan langsung dapat modal banyak. Dari situ kita mempunyai tantangan gitu, bisa lebih fight lagi, bisa lebih termotivasi lagi untuk mengumpulkan modal yang banyak untuk kita berwirausaha. Jadi kalau menurut saya sih ya keep on aja lah gitu spirit. Kamu bantuin. Rizky nanti kalau ngelihat gaji pegawai negeri di Jakarta itu, pasti Rizky benar-benar tertarik jadi pegawai negeri. Karena ya Pak, benar-benar terjamin kalau jadi pegawai negeri di Jakarta nanti juga pasti omongan Rizky yang sekarang ini yang jadi wirausaha nanti juga aku juga pengen coba ikut-ikut tes PNS gitu. Oke, sebentar. SQ Business School ada yang mau bantu? 1 orang. Sini, mau yang membela siapa? Cara. Kenapa jadi pembisnis itu enak? Karena kalau jadi pembisnis itu nggak terikat sama waktu. Bisa kerja kapan aja, bisa kerja di rumah, tapi uangnya jalan terus nih Pak. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu mulai bisnis dari awal tapi nggak tentu nanti budgetnya per bulannya berapa, yang ada stres juga kan? Coba kalau dari awal jadi pegawai negeri, enak juga kan, udah ada gajinya bisa disisain, gajinya juga gede, bisa bikin usaha. Jawab. Tapi kan kalau misalnya kita mulai dari awal, kita bisa bakal tahu nih, oh ini seperti ini tantangannya. Kalau misalnya kita udah jalanin terus menerus, pasti insya Allah bisnisnya bakal lancar dan uangnya juga bakal ngalir terus. Jawab. Iya, tapi kan dengan menjadi pegawai negeri, balik lagi ke tadi, dengan kita punya pegangan pekerjaan, tapi kita juga bisa bangun usaha dari awal, dari nol, kita bisa. Sementara kita ada backingannya nih, kita tetap ada uangnya terus mengalir, beda halnya dengan pegawai negeri. Jawab. Jadi sih intinya gini aja sih ya. Kalau saya pribadi ya, jadi misalkan jadi wirausaha pun ya jalani aja gitu, maupun awalnya bagaimana, penting kita kan sudah niatnya tuh seperti apa. Misalkan kita wirausaha pengennya dapat uang banyak, ya kan. Kalau seperti itu ya wirausahanya ya nggak usah wirausaha. Kalau misalkan langsung mau pengen dapat uang banyak gitu, kita step by step aja. Jadi ya, pendapat orang tuh memang beda-beda, tapi saya pribadi sih seperti itu. Oke. Ya, salaman damai dulu. Ya, udah duduk damai. Yel dulu biar damai. Perdebatannya tidak Oke, akan berdiri ada habisnya. dulu. Kita yel dulu. Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang saya jawab ya. Silakan Pak Ari, karena tadi perdebatannya sangat sengit sekali. Sengit sekali. Tepuk tangan dulu perdebatan. Kenapa berdebat pemirsa? Kenapa? Saya ingin tunjukkan dulu di sini di belakang layar bahwa dua-duanya terbentuk karena pengalamannya. Betul? Ya. Yang pegawai negeri dua-duanya orang tuanya pegawai negeri. Yang pengusaha orang tuanya adalah pengusaha. Ibunya juga pegawai negeri, tapi kelihatannya lebih cenderung ke orang tuanya yang laki-laki, yaitu pengusaha. Coba kita lihat di screen yang gunung es. Nah, sistem keyakinan itu berada pada alam bawah sadarnya, yang disebut dengan subconscious, tuh. Jadi setiap hari mereka melihat orang tuanya tenang, gajinya tenang, maka itu akan menjadi keyakinannya gitu. Sehingga ketika berdebat, itu sudah bukan lagi logikanya, tapi sudah 90% itu adalah alam bawah sadarnya. Sedangkan yang pengusaha, bapaknya itu pengusaha, 90% yakin bahwa itu adalah sistem yang dianut. Tapi Pak Ari, kenapa 90% itu adalah alam bawah sadar yang sangat berpengaruh? Pak Ari tahan dulu jawabannya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Pemirsa kembali lagi di Generasi Mas Indonesia. Nah Pak Ari, tadi
masih membahas tentang fenomena gunung es yang mana itu adalah karakter, dan saya masih penasaran dengan 90% tadi Pak. Ya ini dia, 90% di bawah adalah nilai-nilai atau value dan keyakinan. Kenapa ini jadi penting sekali Pak Ari? Ya, selama ini kita hanya membangun pola pikir saja. Padahal kita lupa bahwa yang lebih penting itu 90%, hasil riset terbaru ya, 90% ternyata bukan pada pikiran, tetapi pada keyakinan. Yang tadi dua orang wanita yang tadi maju ke depan, dia terus mendorong dan percaya bahwa pegawai negeri itu lebih karena logika, karena sudah tertanam bertumpuk-tumpuk, didengar, dilihat, dirasa, didengar, dilihat, dirasa, didengar, dilihat, dirasa, terus akhirnya dia masuk menjadi subconscious kita, jadi hard disk kita, jadi program kita. Akhirnya kita siap, pegawai negeri gerak, sudah terbentuk. Sementara yang tadi sebelah kanan saya terbentuk dengan dirasa, melihat, mendengar. Wira swasta lebih sejahtera. Dirasa, melihat, mendengar. Wira swasta lebih sejahtera. Dirasa, dilihat, mendengar. Wira swasta lebih sejahtera. Dirasa, melihat, mendengar. Terus lama-lama sudah dia tersimpan, mengunci dalam hati. Kenapa perdebatan itu terjadi, pemirsa? Karena dua-duanya memang dilahirkan oleh lingkungan yang berbeda. Yang satu lingkungan pegawai negeri, yang satu wira swasta. Nah, oleh karena itu, metode membangun sumber daya manusia bukanlah di sini. Betul? Betul kan? Ya. Bayangkan seandainya tadi yang sebelah kiri saya ini yang yakin bahwa pegawai negeri lebih maju, diajari bisnis, mau apa tidak? Diajari ilmu dagang, mau apa tidak? Tidak. Nah, banyak kejadian seperti itu. Hatinya, beliefsnya tidak yakin dan tidak percaya. Berarti metode membangun generasi emas, apa dulu yang dibangun? Keyakinannya dulu. Tepuk tangan dulu. Itu yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang dibangun oleh pasukan Inggris, Britain, rules the wave. Inggris yang mengatur gelombang lautan. Itu yang dibangun oleh Jerman, Uber alles, kamu ras tertinggi. Dan itu menjadi sebuah keyakinan. Kalau orang Yahudi yang 18 yang menguasai 90% ekonomi dunia itu dilatih, kamu orang yang terpilih. Ditanam, akhirnya dia, saya orang terpilih. Tetapi ketika ditanam lagi, ya yang enak kan pegawai negeri, yang lain enggak, ya sudah, jiwanya pegawai negeri. Berarti apa yang harus kita bangun adalah di belakang saya belief systemnya. Nah, generasi emas ini adalah mampu membangun belief system orang-orang yang hebat. Itulah mengapa saya harus memberi motivasi. Mengapa saya ingin menanamkan terus. Yang terjadi saat ini adalah yang lebih parah lagi. Bayangkan, usia anak-anak ini dari 0 sampai 18 tahun, dia mendengar 150.000 kata tidak semuanya. Tidak. No. Naik nanti jatuh. No. Kamu akan coba pasti akan gagal. No. Jangan coba-coba. Lihat nanti pasti kamu jatuh. 150.000 kali. 150.000 kali. Dan hanya 5.000 yang mengatakan kamu bisa. Dulu TVRI masih ingat tidak? Pak Tino Sidin. Dikit-dikit. Wah, betul ya? Begitu kan? Bagus. 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 Hebat. Hebat, sayang Pak Tino Sidin sudah meninggal gitu ya. Nah, ini adalah untuk membangun belief system. Jadi untuk membuat Anda hebat, lihat saya di gambar belakang, Anda harus percaya dan yakin bahwa Anda orang luar biasa. Itu dulu tanam. Ya. Tapi kalau kita ditanamkan bahwa kita ini warga kelas 2, orang kulit putih itu adalah kelas 1, maka kita akan merasa menjadi kelas 2 dan bangga kalau kawin dengan orang kulit putih. Mengapa? Karena Belanda telah menanam bahwa yang paling mulia itu orang kulit apa? Putih. Putih, betul kan? Sedangkan orang yang kita kelas 2, siapa yang menanam itu? Penjajah.
Penjajah menanam itu. Nah, program generasi emas ini pemirsa tidak lain adalah untuk mengangkat kembali belief system Indonesia, menghidupkan kembali bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Apakah menjadi pegawai negeri atau wira swasta, yang penting adalah sistem keyakinan kita. Saya tahu ini tidak mudah, tapi permasalahannya adalah sistem keyakinan kita dibentuk tanpa pola. Betul? Ya. Internet, Facebook, WhatsApp, teman-teman, sebagai yang negatif-negatif, jadilah dia menjadi orang yang patah semangat. Karena itu pilih teman. Teman negatif itu toksik, jangan dibiarkan. Pilih teman positif, pilih kata-kata yang positif, pilih acara TV yang positif, yaitu Generasi Emas TVRI. Luar biasa. Tapi Pak Ari, untuk membentuk 90% value dan nilai itu kan tidak mudah. Dan tadi juga kita sempat belajar tentang fitrah yang mana ada belenggu-belenggu negatif yang membelenggu itu semua. Ketika 90% ini kuat, apakah bisa menghapus belenggu-belenggu itu? Susah ini pertanyaannya, tapi saya sendiri bagian dari bagaimana mengubah gunung es tadi. Jadi kalau ada gunung es, pasti kan ada kapal Titanic nabrak, tenggelam. Disangkanya gunung esnya kecil, padahal 80% adalah di dalam gunung raksasa. Nah, saya dilahirkan oleh bapak yang pegawai negeri. Jadi pikiran saya ingin pegawai negeri. Tapi saya mereka ulang, bertanya terus. Karena itu tadi saya minta berdebat kan? Saya minta Anda berdebat, mempertanyakan. Saya tanya, kalau Anda jadi pegawai negeri, kapan mau pergi haji? Hitung. Kalau Anda jadi pegawai negeri, kapan punya mercy? Hitung. Kalau Anda punya mercy, pegawai negeri, umur 30 tahun, aneh apa tidak? Aneh. Terus saya tanya, saya ingin jadi orang kaya. Kalau umur pegawai negeri 25, punya mercy dan BMW, aneh apa tidak? Aneh. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, pegawai negeri atau wira swasta? Pilih mana sekarang, mau kaya atau biasa-biasa? Tepuk tangan dulu ya. Digoyang. Nah, saya sedang menggoyang belief system Anda, betul? Saya sedang menggoyang akibatnya, benar juga ya. Kan begitu Anda punya mercy di umur 25 tahun, punya uang 100 miliar, pegawai negeri, umur 27 tahun, Anda akan ditangkap oleh KPK dan polisi. Benar? Nah, ketika saya bicara seperti itu, mulai goyang nggak? Matanya mulai goyang deh. Iya juga ya. Ya, artinya apa? Bahwa belief, coba lihat lagi ke iceberg, sistem keyakinan ini. Nah, lihat pemirsa, bahwa sistem keyakinan ini bisa digoyang dengan pertanyaan-pertanyaan logik. Pertanyaan logik. Akhirnya, setelah 7 tahun saya jadi pegawai negeri, ya saya tidak mengajak pegawai negeri ikut-ikutan saya, minta maaf ini. Saya mulai bertanya, oh iya ya, saya ingin punya mercy, saya ingin punya BMW, saya ingin pergi haji muda. Akhirnya, saya berhenti, saya pensiun muda di usia 27 tahun. Enggak ya, 30 tahun. Saya keluar dan saya mulai jualan celana jeans. Apa yang terjadi? Langsung berat badan turun 5 kilo di 1 bulan pertama. Makan apa enggak ya? Aduh, gimana ini? Ternyata, believe it or not, semenjak saya keluar dari pegawai negeri sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah kurang makan sehari pun, malah tambah berat badan hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Ari. Nah, kenapa pemirsa? Kalau 7 juta orang yang menganggur ini jadi pegawai negeri, tidak mungkin disediakan oleh pemerintah. Pemerintah sedang mengurangi pegawai negeri. Karena itu jadilah pengusaha, jadilah wira swastawan, buka pekerjaan, buka ekonomi Indonesia. Anda mampu melakukan hal itu. Luar biasa. Hal yang paling utama adalah menguatkan keyakinan dan nilai-nilai di dalam diri kita. Seperti apa motivasi yang akan diberikan oleh Pak Ari setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Keyakinan dan nilai yang dimiliki seseorang menjadi pembentuk dasar dirinya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Seperti apa? Kita langsung serahkan kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Pak Ari. Terima kasih Mbak Niken. Oke, saya penasaran sama kamu, Rusna. Sekarang kamu ingin jadi apa? Pegawai negeri. Tapi nggak ada salahnya buat nyoba-nyoba nanti bikin usaha.
Oh, ya. Ada berubah sedikit ya? Kamu? Husna, Dede? Tetap mau jadi pegawai negeri mungkin untuk beberapa tahun, terus akhirnya kepikiran buat buka usaha sesuai profesi mungkin. Oke, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk. Oke pemirsa, apa yang terjadi? Saya hanya menggoncang belief systemnya. Saya mempertanyakan keyakinannya dan akhirnya mereka mulai berpikir, oh, saya harus jadi wira swasta juga, meskipun masih tetap takut. Artinya mengapa? Ada self-limiting beliefs, ada batasan yang membuat takut. Ya, karena sudah terbiasa loncatnya hanya sedikit. Seperti apa namanya yang itu namanya? Ya, dia segitu. Tapi begitu dilepas dia akan loncat. Tapi barusan dia loncat dikit tapi takut. Nah, inilah yang disebut dengan belief system. Oke pemirsa, saya tidak bermaksud mengajarkan apapun tentang wira swasta atau pegawai negeri, tapi saya ingin melihat yang lebih luas lagi. Indonesia yang seperti apa yang kita inginkan? Saya ingin pemirsa melihat kembali di belakang. Inilah bangunan Indonesia. Bahwa founding fathers Indonesia menginginkan belief system seperti apa? Pancasila. Inilah Pancasila yang harus menjadi belief system bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi belief system bangsa Indonesia? Apakah ini menjadi sistem keyakinan bangsa Indonesia? Kalau ini belum, bayangkan kalau bangsa ini tidak punya keyakinan dan fondasi seperti ini. Kita harus mampu menanamkan fondasi bangsa. Founding fathers kita menginginkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang letaknya bukan di sini pemirsa, bukan. Bukan juga di sini, tapi di alam bawah sadar. Barulah akan lahir Bhinneka Tunggal Ika. Barulah akan lahir kesadaran NKRI UUD 45. Dan di puncak gunung es yang 20% barulah terjadi revolusi mental. Yaitu bangsa yang punya integritas, etos kerja keras, dan juga gotong royong. Tapi semua itu apabila terjadinya ketika Pancasila menjadi akar budaya bangsa. Sekarang kita bayangkan kalau ini terjadi, betapa kuatnya bangsa kita. Kita akan melihat bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena laksana pohon bambu, akarnya kuat. Kita akan mendengar dari kiri kanan kita bahwa inilah bangsa yang pernah diidam-idamkan Indonesia telah jaya. Kita akan merasa damai. Semuanya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini yang mungkin kita tersilap, yang kita lupa. Membangun alam bawah sadar, sistem komputer, belief system, hard disk Indonesia. Meskipun ini singkat, semoga pemirsa yang menyaksikan ini sadar bahwa yang kita bangun hanyalah di atas, tapi yang di bawah juga penting untuk kita bangun bersama. Sistem kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia yang membuat Indonesia kelak bersatu, kuat kokoh meskipun badai menerjang. Bayangkan, rasakan, dan saksikan Indonesia emas menjadi nyata. Amin. Demi cinta.
permainan. Hati dan pikiranku bisa berperang, hilaf kadang dekat dari kebenaran. Keyakinanku hanya padamu, Tuhan. Nuraniku menuntunku beri jalan. Kalam-kalam langit, selamatkanku dari hal yang tak benar. Kuatkanku dari nestapa dunia.